Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Pekalongan beserta jajaran pemerintah Kota Pekalongan. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Pekalongan beserta anggota Dewan. Yang saya hormati Forkopimda Kota Pekalongan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang meliputi jajaran dari Polres, Kodim, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya Kota Pekalongan. Yang saya hormati para pimpinan organisasi, lembaga pendidikan, dan komunitas di Kota Pekalongan. Yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, serta seluruh perangkat desa atau kelurahan di Kota Pekalongan. Dan yang saya banggakan para tamu undangan serta seluruh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berharga ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Semoga pertemuan kita hari ini dapat menjadi langkah awal yang berarti dalam upaya kita menghadapi salah satu tantangan terbesar yang sering melanda negeri kita, yaitu bencana alam. Indonesia seperti yang kita ketahui adalah negara yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai macam bencana alam, baik gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan. Dengan kondisi geografis yang ada, kita menyadari bahwa bencana bukan lagi suatu kemungkinan, melainkan suatu kepastian yang harus kita persiapkan dengan baik. Bapak, Ibu yang saya hormati, masyarakat yang tangguh menghadapi bencana bukan hanya ditentukan oleh teknologi atau fasilitas yang dimiliki, tetapi juga oleh kesadaran, kesiapsiagaan, dan kebersamaan kita semua. Oleh karena itu, dalam pidato ini, izinkan saya menyampaikan berbagai strategi efektif dalam penanggulangan yang perlu kita perkuat bersama. Yang pertama yaitu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Pengetahuan adalah kekuatan. Setiap individu harus memiliki pemahaman dasar tentang jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah tempat tinggal mereka, serta cara-cara menghadapi situasi darurat tersebut. Pemerintah daerah, sekolah, dan berbagai organisasi harus mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan simulasi kebencanaan. Dengan adanya simulasi rutin ini, masyarakat akan lebih siap dan tahu bagaimana bertindak saat bencana terjadi. Selain itu, edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan juga harus kita tingkatkan. Misalnya, banyak bencana seperti banjir dan tanah longsor yang sebenarnya dapat diminimalisir resikonya dengan menjaga kelestarian hutan dan daerah resapan air. Pendidikan lingkungan ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari bencana yang seringkali dilakukan oleh ulah manusia sendiri. Yang kedua yaitu memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi. Bencana sering datang tanpa diduga, namun dengan kemajuan teknologi kita dapat memantau tanda-tanda awal beberapa bencana seperti gempa bumi atau cuaca ekstrim yang berpotensi menyebabkan banjir. Sistem peringatan dini harus ditingkatkan dan diperluas sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk di wilayah terpencil. Namun, peringatan tidak akan efektif jika tidak ada jalur komunikasi. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman bersama tentang protokol komunikasi dalam situasi darurat.
Nah, untuk pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat mengetahui saluran resmi yang dapat mereka percayai, serta langkah-langkah yang perlu diambil saat peringatan bencana itu diumumkan. Komunikasi yang cepat dan jelas akan sangat membantu dalam mengurangi korban jiwa dan kerusakan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga yaitu membangun infrastruktur yang tangguh bencana. Di daerah yang rawan bencana, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan aspek ketahanan terhadap bencana. Misalnya, di daerah rawan gempa, bangunan seharusnya dirancang dengan standar konstruksi yang tahan gempa. Hal ini penting untuk mengurangi kerusakan dan memperkecil jumlah korban saat terjadinya bencana. Selain itu, penting juga untuk membangun jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses, serta memastikan bahwa tempat-tempat penampungan darurat siap digunakan kapan saja. Pemerintah bersama dengan masyarakat perlu rutin memeriksa dan merawat infrastruktur ini agar tetap dalam kondisi baik ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keempat yaitu meningkatkan kapasitas tim penyelamat dan relawan. Dalam situasi darurat, kita sangat bergantung pada kemampuan tim penyelamat dan relawan yang siap terjun langsung ke lokasi bencana. Maka dari itu, kita harus terus melatih mereka agar mampu bertindak cepat, efektif, dan tepat dalam memberikan bantuan kepada korban bencana. Pelatihan ini tidak hanya untuk petugas profesional, tetapi juga untuk masyarakat yang berminat menjadi relawan. Kita harus ingat bahwa solidaritas itu adalah kekuatan utama dalam penanggulangan bencana. Semakin banyak masyarakat yang terlatih, semakin besar peluang kita untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalisir dampak negatif dari bencana. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah memperkuat sistem pemulihan pasca bencana. Proses pemulihan tidak kalah pentingnya dengan tahap mitigasi dan respon bencana. Pemulihan ini tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang terdampak. Kita harus memastikan bahwa setiap korban mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Pemerintah harus merancang program pemulihan yang terstruktur, termasuk penyediaan bantuan finansial bagi korban, serta program pemulihan ekonomi bagi daerah terdampak. Selain itu, kita juga harus memberikan perhatian khusus pada upaya trauma healing bagi anak-anak dan orang dewasa yang mengalami dampak psikologis akibat bencana. Hadirin sekalian, tidak ada strategi yang sempurna dalam menghadapi bencana. Namun, dengan kesadaran, kebersamaan, dan ketangguhan yang kita bangun bersama, kita dapat memperkecil dampak bencana dan membangun masyarakat yang lebih siap dan tangguh. Bencana mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa memilih untuk lebih siap dalam menghadapinya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan peran dan kontribusi kita dalam upaya penanggulangan bencana, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Kita wujudkan lingkungan yang aman dan tangguh, serta menjadi teladan dalam semangat gotong royong dan solidaritas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.